والسلام على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para guru-guru kita, para habaib, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur. Para santriawan, santriawati semoga dijadikan orang-orang yang soleh, soleha, yang menjadi harapan di masa yang akan datang untuk agama dan bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita anak yang soleh, yang soleha, yang dapat membahagiakan kita dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Wadi FM di mana saja antum berada, yang sedang stay tune, yang sedang mendengarkan lewat Radio Wadi FM frekuensi 91,0, atau juga yang sedang mendengarkan lewat live streaming Facebook Wadi FM atau juga streaming Radio Wadi FM. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kekhilafan, kesalahan yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat, sengaja ataupun tidak sengaja dosa tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ibu bapak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu hidayahnya kepada kita, taufiknya kepada kita, kekuatan untuk kita mengerjakan kebaikan, amal soleh, kekuatan untuk kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang tercela, yang merugikan, yang membahayakan kita dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita dengan keadaan husnul khatimah, kita meninggalkan dunia ini, diselamatkan kita di barzakh, diselamatkan kita di mahsyar, dimudahkan ketika kita di mizan, di sirat, hingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Taib, para pendengar Radio Wadi FM di mana saja antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan antum insan Allah Wadi FM dalam keadaan sehat walafiat di mana saja berada. Yang sakit di pagi hari ini, apapun yang sedang dirasa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dengan segera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ganjaran kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti sakit yang dirasanya dengan pahala yang berlimpah, berguguran dosa-dosa kita.
dijadikan kita orang-orang yang bersabar, dijadikan kita orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar Radio Wadi FM di mana saja antum berada, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana biasa kita berjumpa di pagi hari ini dalam program Panji Duha, kajian fikih ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat. Walaupun mendengarkan lewat radio, walaupun lewat media, mudah-mudahan kita mendapatkan bagian dari thalabul ilmi yang pahalanya luar biasa, keistimewaannya sangat dahsyat istimewa. Mudah-mudahan walaupun dengan wasilah media ini kita mendapatkan ganjaran pahala dari thalabul ilmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tayyib, insan Allah Wadi FM, para pendengar Radio Wadi di mana saja antum berada, yang sedang stay tune di Radio Wadi FM atau yang sedang mendengarkan lewat live streamingnya, alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian-kajian kita yang lalu, masih berada dalam bab azan. Kita masih berada dalam bab azan. Tayyib. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang sunnah-sunnah azan, di antaranya bagi orang yang azan disunnahkan al-iltifat, nengok ketika kalimat hayya 'alah. Nengok ke kanan ketika hayya 'alas shalah, nengok ke kiri ketika hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, nengok ke kanan sunnah. Hayya 'alas shalah, nengok ke kanan. Kalau ke kiri, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, nengok ke kiri ya, sunnah. Itu buat yang adzan. Ataupun iqamah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi intinya kalau hayya 'alas shalah nengok ke kanan, kalau hayya 'alal falah nengok ke kiri. Baik. Yang kedelapan sunnah di dalam adzan adalah al-ijabah minal mustami' fil adzan wal iqamah walau min junub. Jadi disunahkan buat kita yang mendengarkan azan untuk menjawab azan. Sering kita mengingatkan karena ini sering kali lupa. Jadi kalau ada azan sunnah didengerin. Yang ngobrol berhenti dulu. Bahkan yang lagi ngaji, lagi tadarusan berhenti. Lagi mengajar stop dulu. Karena gak bakal lama yang namanya azan. Berapa lama sih azan? Mau nyampe 10 menit. Paling 5 menit lah ya. Azan 5 menit ada. Adalah 5 menit ya. Diam dulu 5 menit, jeda. Jeda dulu 5 menit. Jadi jangan sampai masih lagi ngobrol, yang suruh ngaji aja disuruh berhenti. Diusahakan berhenti yang lagi ngaji. Ini yang lagi ngaji ya. Yang lagi ngaji sunnah berhenti. Dengerin azan, apalagi yang lagi ngobrol. Ini kadang-kadang ngobrol ini enggak nggak terkontrol. Ayo ngobrol, ada aja yang perasaan yang mau dibahas ini dan itu. Padahal dengarkan dulu, ya dengerin dulu pas lagi azan mah. Sunnah mendengarkan, menjawab azan ya. Cara menjawabnya kemarin udah belum? Udah ya. Jawab azan. Kemudian ketika mendengar syahadat, kita yang mendengarkan azan mengucapkan syahadat yang kedua. Jadi kalau kita yang sedang mendengarkan adzan, pas di kalimat syahadat yang kedua. Apa syahadat kedua? Yaitu syahadat kepada Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita yang mendengarkan menjawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, radina billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ya. Jadi ketika kita mendengar adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menjawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, radina billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ini dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya anaman attabihi ghufira dzanbuh. Siapa yang membaca ini diampuni dosanya. Ya, siapa yang membaca ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Muslim dalam sahihnya.
Jadi diingat-ingat buat kita yang sedang mendengarkan azan, kemudian di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Maka dalam riwayat Imam Muslim, anna man atabihi ghufira dzanbuh. Yang mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan faedah-faedah ini. Nah, juga nanti ada keterangan-keterangan yang lain seperti membaca marhaban bi habibi wa qurrata aini, sambil dipegang ini jempolnya, kemudian dicium, diusapkan ke mata, insya Allah nggak bakal kena sakit mata. Nanti ada kita baca keterangannya. Kemudian ketika si muadzin yang ke-10, ketika si muadzin mengucapkan hayya 'alal shalah ataupun hayya 'alal falah, maka kita menjawab dengan jawaban la haula wala quwata illa billah. Ya, kita menjawabnya dengan hauqalah. Tapi sebagian ulama juga mengatakan yang afdal itu menggabungkan. Jadi membaca hayyalah dan hauqalah. Jadi contoh misalnya kita mendengarkan adzan, pas di kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kita yang mendengarkan menjawab hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Pas di kalimat hayya 'alal falah misalnya, hayya 'alal falah, kita menjawab dengan hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Sebagian ulama mengatakan sunnah digabungkan, jadi enggak langsung hauqalah. Jadi diulangin lagi hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Akan tetapi kalau seandainya kita mau hauqalah saja enggak ada masalah, ya. Kita misalnya hayya 'alas shalah, langsung jawab la haula wala quwwata illa billah, enggak apa-apa. Tapi sebagian mau ngikutin sebagian ulama yang lain yang menggabungkan hayya 'alah dengan hauqalah, silahkan ya. Kalau sebagian ulama mengatakan itu afdol. Baik. Kemudian juga diantaranya jangan lupa kalau setelah azan, kemarin sudah dibahas. Setelah azan jangan lupa berdoa. Ya. Jangan lupa setelah azan berdoa. Apa doanya? Nah, udah umum. Insya Allah kita udah hafal. Cuman permasalahannya kan bukan apal nggak apal, dibaca apa enggak, diamalkan apa enggak. Gitu. Kalau masalahnya apal mah insya Allah. Doa ke kamar mandi kita hafal insya Allah. Insya Allah apalah semua sebagian besar. Doa mau makan hafal kita semuanya insya Allah. Kemudian doa mau tidur kita hafal semua insya Allah. Doa bangun tidur kita hafal insya Allah. Permasalahannya bukan hafal nggak hafal, tahu nggak tahu, tapi diamalkan apa enggak. Buat apa hafal kalau nggak diamalkan? Buat apa tahu, ngerti, kalau nggak dibaca, nggak diamalkan, nggak ada nilainya akhirnya, ya, nggak ada nilainya. Jadi ilmu itu kudu diamalin, kudu diamalkan. Dari kecil insya Allah kita tahu bahwasanya kalau mau tidur baca doa. Minimnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dari kecil kita sudah tahu bahwasanya bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Insyaallah kita udah tahu. Ini permasalahannya apakah setiap mau tidur kita baca? Apakah setiap kita bangun tidur langsung kita baca? Nah, ini kita mudah-mudahan kita bisa muhasabah diri. Kalau seandainya kita nggak baca, buat apa? Khawatir akhirnya menjadi ilmu yang tidak manfaat. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah masuk ke kategori misalnya dalam sebuah hadis, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Nauzubillah min zalik ya Allah. Jadi ilmu itu perlu diamalin. Ilmu itu harus diamalin. Makanya dalam thalabul ilmi selalu memohon. Dalam kita hadir pengajian rutinan, mingguan, bulanan, tabligh akbar, kita mohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat, ilmu yang dengannya ketika bertambah semakin bagus ibadah kita, semakin bagus amal soleh kita, semakin tertata, semakin rapi.
bukan malah semakin gerasak gerusuk, semakin mengabaikan, bahkan nauzubillah semakin meremehkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik ya, nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi dibaca. Bukan cuma tahu doa-doa Nabi, bukan cuma apal doa-doa Nabi, tapi diamalkan. Karena kalau cuma tahu, cuma apal nggak diamalkan, apa nilainya? Nggak ada nilainya. Tapi dibaca. Nah, mau masuk kamar mandi, doanya udah apal semua. Keluar kamar mandi dan seterusnya demikian. Nah, mudah-mudahan. Nah, kadang-kadang memang suka lupa, kadang-kadang sering lupa. Tapi, nah itu kita pentingnya tolab kadang-kadang mengingatkan kembali ya. Nah, jadi setiap ba'da adzan jangan lupa berdoa yang doanya insyaallah kita udah hafal. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qaimati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wa darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqama al mahmuda alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa yang barusan dibaca. Asal hadisnya adalah riwayat Imam Bukhari dari hadis sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ada ziyadah innaka la tukhliful mi'ad, itu dari riwayat Imam Baihaqi. Nah, mudah-mudahan kita bisa baca. Bahkan ada tambahan-tambahan doa yang lain. Kalau nggak salah kemarin pertemuan terakhir kita sudah sampaikan, ada biasanya tambahan doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Juga ada tambahan Rabbighfirli wa liwalidayya. Doain orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya. Yang kelimanya baru disempurnakan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, mudah-mudahan dibaca. Jadi innaka la tukhliful mi'ad. Lanjutin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada tambahan lagi. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Nah, itu diantara doa-doa azan. Jadi mudah-mudahan baca. Kita yang apal yang mana nih? Kita yang apal yang mana? Baca. Jadi pas azan itu sunnah didengerin. Udah beres azan, kita angkat tangan, kita berdoa. Kita angkat tangan, kita berdoa. Termasuk minimal buat yang biasa doa azan tadi sampai innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian diusahakan doain orang tua. Baca 5 kali tambahin. Ya. Rabbighfirli wa liwalidayya ya. Doain orang tua kita ya, doain orang tua. Insyaallah dengan demikian setiap kali azan kita doain orang tua, mudah-mudahan kita tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, yang diangkat harkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabbighfirli wa liwalidayya. Apalagi khususnya ditambahin habis sholat. Jangan sampai meninggalkan doa untuk orang tua. Apalagi kalau orang tua udah nggak ada. Jangan sampai ninggalin doa untuk orang tua. Yang masih ada mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur. Yang sudah nggak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kemudian setelah doa masih ada tambahan, ditambahi dengan sholawat kepada Nabi. Jangan lupa itu dalam adab doa memang diantaranya jangan lupa diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang terakhir ayyakunal adzan binazaril muadzin. Kudu tahu waktu intinya mah. Muadzin yang memperhatikan waktu, yang memperhatikan waktu. Jangan sampai kayak kemarin, belum waktunya azan sudah azan, ya, belum waktunya azan udah azan. Baik.
Kemudian selanjutnya di antaranya sunnah-sunnah iqamah, ada juga sunnah-sunnah iqamah. Di antaranya yang paling penting sunnah-sunnah iqamah ini adalah antakunal iqamah binadoril imam. Iqamah itu dilakukan dengan melihat imam, apakah imamnya sudah ada ataukah belum ada. Jangan sampai ternyata udah dilaksanakan iqamah masih mana imamnya. Jadi kalau bisa yang nyuruh qomat itu adalah imam, ya. Yang nyuruh qomat adalah imam. Ayo, aqim sholat. Yang nyuruh iqamah adalah si imam. Jangan sampai udah iqamah akan tetapi mana nih imamnya? Ya, ada yang begitu. Insyaallah. Kemudian selanjutnya sunnah-sunnah buat orang yang azan yang perlu diperhatikan. Jadi kesunahan-kesunahan untuk orang yang azan. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Walaupun jangan meremehkan yang sunnah lah intinya. Nggak usah walaupunan. Sunnah-sunnah orang yang azan yang pertama at-thaharah anil hadatsain, suci dari 2 hadas. Jadi kalau mau azan wudu dulu, ya wudu dulu. Harus dalam keadaan suci dari hadas kecil, ya apalagi hadas besar tentunya. Harus suci daripada hadas kecil, hadas besar. Bagaimana umpama ini udah masuk waktu, kalau misalnya wudu kelamaan, sedangkan udah masuk waktu, apalagi misalnya maghrib pas bulan Ramadan, ya nggak apa-apa azan silahkan. Ya, takutnya di rumah nungguin azan kita wudu kelamaan, ya padahal udah masuk waktu. Dalam kondisi seperti ini, atau nanti dalam kondisi di pertengahan azan, ya tiba-tiba di pertengahan azan kentut, terusin apa enggak azannya? Di pertengahan azan kentut, batal wudunya. Terusin apakah enggak azannya? Terusin, lanjutkan. Karena ini bukan masalah bab yang kemarin sahnya azan, akan tetapi masuk ke dalam sunnah azan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan meremehkan. Oh sunnah ini jangan, itu bahaya. Jangan meremehkan. Jadi diusahakan tetap kalau mau azan harus dalam keadaan suci. Jangan akhirnya menggampangkan. Baiklah engkewe wudu'na. Padahal dia wudu masih bisa, waktunya masih bisa. Jadi misalnya 5 menit lagi mau azan, dia dalam keadaan berhadas. 5 menit lagi dalam keadaan mau azan masuk waktu, dia dalam keadaan berhadas. Nanti abis azan wudunya. Nah ini meremehkan, karena masih bisa wudu dulu gitu. Jadi masih bisa wudu dulu. Jadi intinya harus menjaga. Jangan, sunnah-sunnah itu bukan untuk diremehkan, tapi supaya kita apik dalam beramal soleh, supaya sempurna kalau kita beramal soleh. Bahkan ada ancaman buat orang-orang yang meremehkan yang sunnah atau meremehkan yang makruh. Nauzubillah. Kalau udah berani meremehkan yang sunnah, ya dianggap sepele gitu, cuman sunnah misalnya, itu dia suatu saat bisa meremehkan yang wajib, artinya dapat hukuman meninggalkan yang wajib. Nauzubillah. Jadi intinya yang sunnah itu bukan untuk diremehkan. Begitu juga yang makruh. Cuman makruh, iya. Sekarang makruh kau lakukan, besok keharaman kau bisa lakukan. Itu. Kalau kita yang makruh aja kita tinggalkan, insya Allah kita terhindar dari yang haram gitu. Yang makruh aja ditinggalin, apalagi yang haram. Jadi yang makruh bukan untuk diremehkan, tapi supaya kita hati-hati. Yang sunnah bukan untuk disepelekan, tapi untuk supaya kita menjaga dan menyempurnakan. Itu seharusnya. Itu masuk ke ilmu yang manfaat, insyaallah. 2, termasuk sunnah bagi orang yang adzan adalah posisinya menghadap kiblat. Gimana dia nggak menghadap kiblat? Tadi mukhalif sunnah berarti, ya mukhalif sunnah. Sunnah menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, jangan lupa pakai siwak. Jangan lupa pakai siwak. Kita udah bahas fadilah siwak, keutamaan bersiwak. Ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bighairi siwak. Masya Allah, ini fadilah pakai siwak, afdolnya pakai kayu arok. Ya, afdolnya pakai kayu arok.
yang kemarin tuh ada di pengajian bulanan ya, kita kasih door prize. Itu Abdul pakai kayu arok. Buat yang butuh mah banyak di Purwakarta misalnya, banyak lah. Yang penting mah mau apa enggak, niat apa enggak, perhatian enggak sama sunnah Nabi gitu. Dan kalau mau mah banyak. Di online juga sekarang mah bisa. Segala rupa modelnya ada. Segala rupa di mereknya, di labelin ada. Tinggal masalahnya kita mau apa enggak fadilah ini. Sholat 2 rakaat pakai siwak lebih baik dari sholat 70 rakaat enggak pakai siwak. Ini kita kebita apa hente gitu. 2 rakaat pakai siwak lebih baik dari 70 rakaat enggak pakai siwak. Kalau misalnya kita enggak kebita, enggak kabita, enggak apa namanya, masih enggak mau gitu, terlalu, berarti nauzubillah ya, kita berarti kurang perhatian dengan sunnah Nabi. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Gimana mau dapat perhatian Nabi nanti di akhirat, sedangkan kita butuh terhadap Nabi, tapi sunnah Nabi masih belum kita perhatiin dengan serius gitu. Insya Allah orang-orang yang memperhatikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan dapat perhatian khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masuk ke kategori, masuk ke dalam satu riwayat, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah menunjukkan bukti cintanya kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, di surga bersamaku. Masya Allah. Artinya orang yang memperhatikan sunnah Nabi, dia sudah membuktikan cintanya kepada Nabi. Dan pasti dapat perhatian dari Nabi. Perhatian khusus. Nabi perhatian sama semua umatnya, tapi perhatian khusus untuk orang-orang yang punya hubungan khusus dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, kemudian juga bersalawat salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ternyata kita nggak punya hubungan khusus dengan Nabi. Karena demi Allah kita butuh dengan Nabi di akhirat. Siapa yang bisa nolong kita? Anak, istri. Di akhirat cuma nuntut, pasti nuntut di hadapan Allah. Apalagi kalau kita nggak tanggung jawab, pasti nuntut anak istri. Yang kita cintai, yang mencintai kita. Siapa teman kita yang dekat sama kita? Nggak bisa nolong, nafsi. Yauma yafirul mar'u min akhi, kan gitu dalam Al-Quran. Pada hari itu pada sendiri-sendiri, saudara dengan saudara yang lain sendiri-sendiri. Kalau sekarang masih ada kita saling bantu, punya saudara, saling tolong menolong. Kalau nanti udah susah, sendiri-sendiri. Yang bisa nolong kita siapa? Nabi Muhammad. Yang bisa nolong kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rugi kalau kita nggak punya hubungan khusus dengan Nabi Muhammad. Yang nanti akan bisa memperjuangkan untuk keselamatan kita adalah Nabi Muhammad. Yang nanti bisa menolong, yang memberikan syafaat kita ketika kita bingung, ketika kita susah, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh rugi orang yang tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Maka selagi masih ada kesempatan kita hidup di atas dunia ini, mari kita memiliki hubungan khusus dengan Nabi Muhammad. Dengan apa tadi? Menghidupkan sunnah-sunnah. Jadi sunnah-sunnah bukan disepelekan. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kita sedang membangun hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Maka nanti di akhirat ada orang-orang yang bukan mencari Nabi, tapi dicari Nabi. Kalau kita mencari Nabi, kapan ketemunya? Kapan bisa ketemunya? Sedangkan manusia banyak. Dari zaman awal hingga zaman akhir. Kalau kita nyari Nabi, kapan ketemunya? Tapi nanti ada orang-orang yang dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Istimewa, luar biasa. Kenapa bisa dicari Nabi Muhammad? Karena ternyata dia sangat perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi. Ternyata dia selalu bersolawat salam kepada Nabi. Hingga sehari semalam bisa ribuan,
bisa puluhan ribu, bahkan mungkin bisa ratusan ribu. Maka tidak heran di akhirat dicari oleh Nabi Muhammad, mana fulan bin fulan, mana fulan bin fulan. Nah, maka beruntung buat orang-orang yang memperhatikan sunnah Nabi, yang banyak sholawat salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perlu ada usaha, jangan mau enak-enak doang, usaha ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah untuk melakukan hal itu semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali kepada sunnah-sunnah adzan, sunnah-sunnah bagi muadzin. Jadi pakai siwak, beli murah dah, nggak nyampe ratusan ribu. Kalau seratusan ribu nggak punya, ya mungkin masih bisa diterima. Murah, 7.000, 4.000. Jangan sampai ali rokok kebeli unggal poe, ali siwak tuh kebeli. Berarti itu perhatian dengan sunnah Nabi. Alhamdulillah ya Allah. Yang selanjutnya ayaguna ke iman, harus dalam sunnah dalam keadaan berdiri. Azan teh jangan duduk, diri. Kemudian yang kelima ayaguna hasanah shot, hendaknya yang azan itu yang suaranya bagus, li'annahu ad'a ilal ijabah. Jadi sunnah azan itu suaranya bagus. Gimana kalau suaranya pas-pasan, atau bahasa kasarnya bukan pas-pasan lagi, pales? Ya kalau nggak ada mah ya nggak apa-apa untuk syiar. Tetap azan, bukan berarti aduh ini yang biasa hadir jamaah suaranya nggak ada yang bagus, nggak azan gitu. Ya azan, kemarin udah kita bahas hikmah daripada azan. Cuman jika di tempat kita ada yang suaranya bagus, silakan diprioritaskan. Bahkan para pengurus DKM dimanfaatkan, entah itu jamaahnya atau mungkin ada di situ irma ya, yang biasanya kalau yang muda-muda suaranya masih ini bening, ditampilkan dirangkul untuk azan. Jangan jangan nggak peduli. Jadi DKM, oh ada nih jamaahnya ahli misalnya tilawah Quran. Jadi jangan sampai udah dicuekin gitu, nggak dimanfaatkan. Tahu ini orang suaranya bagus, rekrut. Maksudnya apa? Rangkul. Mau nggak dapat tugas azan setiap subuh misalnya, atau azan setiap waktu maghrib. Kalau misalnya 5 waktu nggak bisa, azan unggal misalnya maghrib. Oh iya, kalau itu diusahakan gitu, insya Allah mau jamaah dia yang hadir. Gimana kalau subuh azan gitu, jangan sampai cuek, jangan sampai seadanya gitu. Udahlah asal ada gitu. Padahal banyak banyak orang yang bisa dimanfaatkan gitu. Banyak orang yang bisa dilibatkan. Jadi jangan sampai acuh tak acuh, nggak peduli. Ya memang ini sunnah gitu. Memang ini sunnah, cuma sekali lagi jangan mengabaikan. Jadi para DKM perlu memperhatikan. Jadi jangan seada-ada gitulah. Harus apik. Ketika misalnya di masjid kita, oh ada potensi nih, suaranya bagus, rangkul buat azan. Atau yang udah sepuh ini, yang ahli itu udah suaranya bagus, rangkul untuk azan gitu. Karena termasuk sunnah bagi orang yang azan, ya itu adalah orang yang suaranya memang bagus. Tapi kalau misalnya yang sekarang biasa azan suaranya nggak bagus, ya jangan minder juga. Kalau memang nggak ada lagi, apalah daya. Tayyib. Ya, jadi sunnah demikian. Kemudian yang selanjutnya termasuk kesunahan, orang yang azan itu harus orang yang adil. Ya, bukan orang yang suka berdusta. Orang yang bisa dipercaya, bukan orang yang suka berdusta gitu. Wah, yang azan ini ini suka bohong, ini bener apa enggak gitu. Insya Allah. Kemudian termasuk sunnahnya azan itu lillahi ta'ala memang. Tapi bukan berarti menyalahkan. Sekarang ada muazin misalnya biujroh, nggak apa-apa. Dengan apa? Dengan dibayar misalnya. Karena
masjid besar untuk menjaga menjaga supaya azan pada waktunya, ditunjuklah satu orang untuk azan 5 waktu, nggak apa-apa. Cuman ketika liwajhillah, muhtasiban liwajhillah, ini ada riwayat ya, untuk orang yang azan lillahi ta'ala ya, maka man adzana sab'a sinin muhtasiban kutibalahu bara'atun minan nar. Masya Allah, tercatat dia terbebas dari api neraka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Orang yang azan 7 tahun ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kutibat lahu bara'atun minan nar. Masya Allah. Nah, ini diantara kesunahan yang ada di dalam adzan. Maka selanjutnya setelah kesunahan ada kemakruhan di dalam adzan. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Di antaranya adalah kemakruhan di dalam adzan at-tamtid, at-tamdid, memanjangkan lama. Lama, seperti azan TPI dulu lama tuh. Gimana ya nadanya? Allah, pokoknya dipanjang-panjangin lah. Apa lupa nadanya itu? Itu lama azannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh didayu-dayukan. Terlalu panjang ya, dipanjang-panjangkan. Itu makruh ya. Terlalu dipanjang-panjangkan itu makruh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di pagi hari ini kita tidak ada tanya jawab karena ada sesuatu hal. Insyaallah di besok ya, di besok kita buka tanya jawab nih, karena perangkatnya tadi nggak tahu, belum disiapkan. Nah, insyaallah untuk tanya jawab besok di pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam program Panji Duha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Terakhir, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Pertama, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah gempa bumi di Cianjur, di Garut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesabaran, kekuatan, kemudian yang hilang mendapat ganti yang lebih baik. Dan juga buat kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Yang punya hajat disampaikan hajatnya. Yang sedang menjalankan kewajiban mencari nafkah dimudahkan segala sesuatunya, dan hasilnya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bertemu jodoh dipertemukan jodohnya, yang soleh, yang soleha. Kemudian banyak hajat-hajat kita ya, banyak niat-niat kita hadirkan. Barakah surah Al-Fatihah la hadhihi niyat wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah wa karamatul Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma hdusna bi'ainika la tanam wa qnifna bi kanafika la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syiatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu